Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang mengenai dua macam penalaran yang beranggotakan. Yang pertama Meira Purwati dengan NPM 1801010009. Yang selanjutnya saya sendiri Hasan Al-Mashud NPM 1801010047. Yang selanjutnya Rima Cindy dengan PM 1801010050. Yang terakhir Nanda Asmawati dengan NPM 1801010072. Berikutnya adalah reasoning atau penalaran, yaitu proses yang membuat kesimpulan atau menyimpulkan. Proses kognitif di mana individu menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia. Selanjutnya yaitu proses menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip atau bukti-bukti. Ada dua jenis argumen, yang pertama argumen deduktif dan yang kedua argumen induktif. Penjelasannya akan dilanjutkan di slide berikutnya. Argumen deduktif adalah proses penalaran yang berasal dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan secara logis. Argumen deduktif yang baik dan benar membuktikan atau menunjukkan kesimpulannya itu sendiri. Namun ada lebih dari yang terlihat dan kita harus memulai dengan konsep dasar logika deduktif atau validasi. Suatu argumen dikatakan valid jika tidak mungkin pengamatan benar dan kesimpulan salah. Berikut adalah contohnya. Pengamatan. Jimmy Carter adalah presiden saat sebelum Bill Clinton, dan George W. Bush menjadi presiden segera setelah Bill Clinton. Kesimpulannya yaitu Jimmy Carter adalah presiden sebelum George W. Bush. Seperti yang Anda lihat, tidak mungkin premis atau pengamatan ini benar dan kesimpulan ini salah. Jadi argumennya valid. Namun teman-teman mungkin telah memperhatikan bahwa pengamatan tersebut mengandung kesalahan. Karena Jimmy Carter tidak langsung menjadi presiden sebelum Bill Clinton. George Bush adalah presiden segera sebelum Bill Clinton. Namun dengan demikian premis argumen di atas tidak benar. Argumen tersebut tetap valid karena tidak mungkin premis benar dan kesimpulan salah. Argumen induktif. Premis argumen induktif lebih baik atau lebih baik dalam skala, tergantung pada seberapa banyak dukungan yang diberikan premis mereka untuk kesimpulan. Argumen induktif ini sebuah argumen yang tidak membangun kesimpulan atas dasar kepastian, melainkan premis-premis yang dibuatnya untuk menciptakan kesimpulan yang sangat mungkin. Semakin mendukung premis argumen induktif untuk kesimpulannya, maka semakin kuat argumennya. Semakin sedikit dukungan yang diberikan, maka semakin lemah argumennya. Banyak instruktur menggunakan kata kuat dalam menunjukkan argumen premisnya. Contohnya, sebagian besar satpam berangkat pagi untuk bekerja. Budi adalah satpam. Dengan demikian, Budi berangkat pagi untuk bekerja. Dua jenis alasan kehidupan nyata. Yang pertama, dalam konstitusi. Konstitusi dapat menghancurkan dengan jelas dan tegas. Oleh karena itu, argumennya valid. Tidak ada di dalam konstitusi yang dapat menghancurkan seseorang. Yang kedua, melampaui keraguan yang wajar. Dalam hukum umum, standar pembuktian tertinggi adalah bukti tanpa keraguan. Bukti tanpa keraguan sebenarnya adalah standar yang akan lebih rendah daripada bukti deduktif.
yang terlahir sesuai dengan apa yang mungkin diungkapkan dengan frasa di luar kemungkinan keraguan. Menurut Sion, suara argumen yaitu di mana semua premis benar dan tidak mungkin premis benar dan kesimpulannya salah. Pengurangan induksi dan premi yang tidak tertulis. Pengurangan semacam penalaran yang logis diungkapkan oleh aturan yang terkait erat dengan cara valid. Induksi, proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku berdasarkan fakta. Premi yang tidak tertulis, argumen yang valid secara deduktif dengan memberikan premis universal. Suatu berlaku tanpa pengecualian atau benar di mana atau dalam sebuah kasus. Yang selanjutnya itu membedakan argumen dari window dressing. Tidak selalu mudah untuk mengisolasi argumen dalam pidato ataupun tulisan. Seringkali pembicara dan penulis berpikir bahwa karena poin utama mereka lebih atau kurang jelas bagi mereka, mereka akan sama-sama jelas bagi pendengar dan juga pembaca, tetapi tidak selalu bekerja seperti itu. Dan juga jika mengalami kesulitan mengidentifikasi kesimpulan dalam apa yang didengar ataupun dibaca, itu bisa jadi bagian itu bukan argumen sama sekali. Pastikan bagian dalam pertanyaan-pertanyaan bukanlah laporan deskripsi, penjelasan ataupun sesuatu yang lain sama sekali ketimbangan argumen. Jadi kuncinya di sini adalah menentukan apakah pembicara ataupun penulis itu menawarkan alasan yang dimaksudkan untuk mendukung ataupun menunjukkan satu ataupun lebih. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi argumen. Berpikir kritis menuntut kita untuk mengevaluasi argumen itu memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu bagian logika, yang contohnya apakah argumennya juga menunjukkan atau mendukung kesimpulannya? Apakah argumen ini bersifat deduktif, valid, ataupun secara induktif relatif kuat? Jadi secara teoritis selama ini kita melihat apa yang mereka terlibat nyatanya. Dan yang kedua yaitu bagian kebenaran. Yang terbaik adalah curiga terhadap premis bahwa bertentangan dengan informasi latar belakang. Kita akan klaim kredibel lainnya, serta premis yang berasal dari sumber yang tidak memiliki kredibilitas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.